Kemudian ada gubernur yang protes, katanya mereka berbisnis tidak menggunakan fasilitas kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara. Itu pun Umar bin Khattab nggak mau, karena kata Umar, kalau Anda berbisnis berarti Anda separuh pikirannya itu untuk mikirkan bisnis, bukan untuk masyarakat. Padahal mereka dipercaya untuk menjadi pemimpin masyarakat. Bayangkan, orang berbisnis yang nggak ada kaitannya dengan kekuasaannya saja nggak suka dia, apalagi kalau ada kaitan dengan kekuasaan. Nah, kita tidak tahu ya apakah ini ada kaitan dengan kekuasaan atau tidak, tapi tentu no freelance. Orang susah cari modal ya, sementara anak-anak presiden bisa dapat suntikan sampai puluhan miliar. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wajar publik bertanya-tanya, jualan pisang untung sampai 71 miliar rupiah. KPK didesak untuk proses Gibran dan juga Kaisang. Sobat 65 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Tuntutan agar KPK segera memproses laporan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang Pangarep kian menguat. Salah satunya diserukan oleh Ketua Umum Badan Relawan Nusantara atau BRN, Edi Sagirsang. Dia juga menuntut KPK agar sesegera mungkin menyelidiki kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh dua anak Presiden Jokowi yang disebutnya memiliki kesamaan dengan anak-anak mantan Presiden Soeharto. Salah satunya adalah karena ada yang tidak masuk akal dari perkembangan bisnis Gibran dan juga Kaisang. Dengan cuma berjualan pisang, ada yang bisa mencapai untung 71 miliar rupiah. Awalnya dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Gibran dan juga Kaisang melalui usahanya berdasarkan laporan dari dosen UNJ Ubaidillah Badron. Edisa juga mengungkapkan dugaan pencucian uang Kaisang dan Gibran yang disampaikan Ubaidillah Badrun terkait pada hubungan bisnis antara seorang anak presiden dengan grup perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutang. Edi Sagirsang juga mendesak KPK dan aparat berwenang lain untuk segera menyelidiki dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh kedua anak presiden tersebut, meski dia memiliki keraguan pada aparat hukum yang ada termasuk KPK. Saya berharap aparat penegak hukum khususnya KPK memproses ini secepatnya, sejujur-jujurnya, sebersih-bersihnya walaupun kita ragu terhadap KPK. Tak hanya itu, Edi Sagirsang juga kemudian menyinggung dugaan kasus pencucian uang anak Jokowi yang menurutnya terkait dengan kejadian yang terjadi di Indonesia pada tahun 98, di mana Presiden Soeharto beserta kroni termasuk anak-anaknya juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Kita tidak berhenti dalam pertemuan atau jumpa pers kali ini. Jutaan warga dalam aksi 98 menginginkan pemerintah yang bersih, keadilan bagi bangsanya, bukan untuk oligarki, pengusaha, anak cucunya saja, tegas Edi Sagirsang. Menurutnya ketika Soeharto berkuasa, banyak yang mengkritisi seluruh anak Soeharto yang menjadi pebisnis di Indonesia. Lantas dia pun membandingkan dengan kedua anak Jokowi dan anak Soeharto tempo dulu. Mereka semua memiliki kesamaan, yaitu menjadi seorang pengusaha. Kita dulu mengkritik anak-anak Soeharto menjadi pengusaha, boleh. Candaan saya, ada dua anak yang dituduhkan Kang Ubed. Yang satu bilang sampean sudah wali kota, saya yang berbisnis karena bukan pejabat negara. Salah satu yang menjadi janggal terkait usaha atau bisnis kedua anak Jokowi ini adalah proses berkembangnya usaha mereka, atau bisnis mereka ini memperoleh keuntungan hingga mencapai 71 miliar rupiah hanya dari berjualan pisang goreng. Selain itu, soal pembelian saham bernilai hampir 100 miliar rupiah yang juga dilakukan oleh kedua anak orang nomor 1 Indonesia itu. Yang menjadi pertanyaan bukan persoalan boleh atau tidak bolehnya anak presiden berbisnis, tapi proses dia mengembangkan usahanya, jualan pisang untung 71 miliar. Orang bodohnya pun bertanya, wajar publik bertanya kok bisa? Pertanyaannya punya moral tidak memperkaya anak-anak seperti itu. Indikasi ini yang sedang dipertanyakan oleh Kang Ubed. Imbu Edi Sagirsang. Tolong ini menjadi catatan dalam kesimpulan.
untuk pertanggungjawaban kepada kita. Terima kasih. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon PSK-nya. Terseret kasus mafia minyak goreng, Wilmar Group ternyata sponsor klub bola milik putra Jokowi. Kasus mafia minyak goreng yang diusut oleh Kejaksaan Agung turut menyeret PT Wilmar Nabati Indonesia, salah satu perusahaan di bawah naungan Wilmar Group. Salah seorang komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT ikut menjadi tersangka kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO, crude palm oil, sebagai bahan baku minyak goreng. Penangkapan pejabat tinggi PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial Indrasari Wisnuwardana atau IWW. Usai kasus korupsi tersebut terungkap, jejak Wilmar Group pun mulai terkuak. Terbaru, perusahaan internasional itu ternyata merupakan salah satu sponsor klub Persis Solo, klub milik putra bungsu Presiden Jokowi. Kaisang Pangarep itu bekerja sama dengan Wilmar Group saat mengarungi Liga 2 tahun lalu. Kini Persis Solo sukses promosi ke Liga 1. Logo Wilmar terpampang pada bagian depan jersey Persis Solo, tepatnya dada sebelah kanan. Logo Wilmar ini bersanding dengan Free Fire, Bank Aladin Syariah, dan juga Gurih. Country Head Wilmar International Ltd untuk Indonesia, Darmin Indigo, pada Oktober tahun 2021 lalu menjelaskan perusahaannya tanpa ragu-ragu bersedia menjadi sponsor Persis Solo pada kompetisi Liga 2 musim 2021. Keputusan ini didasari potensi tim Laskar Sambar Nyawa untuk lebih berprestasi di ajang sepak bola tanah air termasuk promosi ke Liga 1. Darwin mengatakan sepak bola merupakan olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan produk yang dihasilkan Wilmar Group seperti minyak goreng, beras, dan lainnya yang juga dikonsumsi masyarakat Indonesia. Jadi ada kesamaan antara Wilmar dengan Persis Solo. Kami benar-benar sangat dekat dengan masyarakat. Kami juga sangat bangga dengan manajemen baru Persis yang kami yakin mereka menjadi tim unggul di Indonesia. Selain Wilmar Nabati Indonesia, Kejagung juga menangkap 2 tersangka lainnya dari perusahaan PT Musimas dan Permata Hijau Group dalam korupsi izin ekspor sawit. Keterlibatan Wilmar Group dalam mendukung Persis Solo ditanggapi oleh politisi Partai Demokrat Cipta Pancalaksana. Jika kasus tersebut terjadi di era Presiden SBY, menurut Panca, maka para cebong akan melontarkan berbagai tuduhan. Kalau ini kejadian di era rezim SBY, para bong sudah pasti rame nih. Segala tuduhan pasti menyembur dari mulut mereka, terutama si Panjul, iya nggak sih? Tulis di akun Twitternya pada hari Kamis 21 April.